Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Ustadz Agus Syamsuddin Majid SE selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian Ketua LDK JS UPR Ahina Hadin Rafiq. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya melalui Zoom meeting seperti itu dalam acara upgrading pengurus LDK JS UPR. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini walaupun secara online atau daring gitu ya. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para saudaranya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya selaku moderator menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah sambutan, kemudian ada tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahina Muhammad Yakin, kemudian ada materi juga yang akan disampaikan oleh pemateri, kemudian ada tanya jawab, doa, dan penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada sambutan yang akan dibawakan oleh Muhammad Yakin. Pada Ahina Muhammad Yakin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an la taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udhu birijalin minal jinni fazadum rahaqa wa annahum dhanannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna la
لمسنا السماء فوجدناه ملئت سرسا سديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وكنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pembacaan tilawah yang dibawakan oleh Ahina Muhammad Yakin. Semoga beliau yang membacakan dan kita mendengarkan bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Syamsuddin Majid SE. Kepada Al Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di suasana bulan suci Ramadan, yang bulan suci Ramadan ini disebut juga
dikenal juga sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Semoga ini tidak hanya syiar, tidak hanya slogan saja Syahrul Quran ini, tetapi betul-betul ya menjadi aktivitas yang utama di dalam mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut risalah beliau hingga yaumil akhir. Khafillah rahimakumullah, sebelum kita mengkaji atau membahas tema yang diberikan kepada saya, yaitu adab membaca Al-Quran ya. Ini pesertanya bukan yang kemarin ya? Bukan, Pak Ustaz. Hadi ya? Bukan. Hah? Bukan. Oh bukan ya? Saya Nah, kira sama-sama aja yang kemarin. ada yang sama, ada yang bukan. Oh iya. Ya. Kita mulai dari satu peristiwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan peristiwa ini menjelang Ramadan, ya. Ada yang menyebutkan ya peristiwa biasa saja, atau ada yang menyebutkan juga peristiwa ketika Idul Fitri, ya. Tapi tidak penting. Yang penting adalah nilai-nilai atau ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW satu ketika itu memanggil para sahabat untuk berkumpul. Ya. Dan Rasulullah SAW biasanya ketika mengumpulkan para sahabat, ya, Rasulullah SAW itu kalau tidak memberikan tausiah, pesan-pesan singkat terkait dengan agama ini, Rasulullah SAW menyampaikan mau'izah hasanah, istilahnya. Mau'izah hasanah itu ya penjelasan tentang agama ini yang panjang lebar. Sehingga kita kenal banyak sekali hadis-hadis itu yang panjang. Sampai beberapa lembar hadis itu. Karena saking panjangnya penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi tidak banyak. Ini menyebutkan bahwasannya ketika kita menyampaikan hal-hal terkait dengan agama itu, jangan panjang-panjang. Ya. Pendek-pendek, intinya gitu ya. Ya. Tuh. Apalagi dalam khutbah, ini mungkin antum nanti ya yang pulang kampung atau KKN, ya yang tentunya biasanya agenda utamanya yang KKN atau yang pulang kampung itu adalah diminta khutbah oleh lingkungannya. Ya. Sehingga ketika kita diminta itu, maka kita aplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu, salah satunya Rasulullah SAW ketika khutbah itu adalah pendek khutbahnya. Ya kalau sholat Jumat ya khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Ketika mengumpulkan para sahabat itu untuk kali ini, Rasulullah SAW ketika naik ke atas mimbarnya hanya mengucapkan amin, amin, dan amin 3 kali. Para sahabat ini heran. Tidak biasanya Rasulullah SAW hanya mengucapkan amin, amin, amin 3 kali dan turun lagi. Tidak menyampaikan apa-apa. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ada apa gerangan ya Rasulullah? Engkau tidak seperti biasa, hanya menyampaikan, mengumpulkan kami dan hanya menyampaikan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang mafhumnya sesungguhnya tadi ketika aku naik ke mimbar di tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku. Dan malaikat Jibril berdoa. Nah, malaikat Jibril berdoa, bu'dun,
atau ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Ya. Bu'dun atau ba'uda itu maknanya adalah celaka. Liman adraka Ramadan, orang yang hadir, diberikan kehidupan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Ramadan, ya, sehat, kuat di bulan Ramadan ini, tetapi falam yughfarlah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita ini manusia ini kan mahalul khata' wan nisyan. Apalagi namanya manusia itu nasia dari kata itu. Ya, manusia itu nasia, nisyan. Artinya apa? Pelupa memang manusia ini. Jadi kalau kita kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang ingat, itu jangan khawatir, berarti kita itu masih manusia. Ya. Kita ini normal berarti. Kalau kadang lupa itu normal, berarti manusiawi. Dan bersyukurlah dengan lupa itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW juga dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan Rasulullah SAW itu manusia. Nah, kalau kita nggak pernah lupa, ini perlu kita mengintrospeksi. Bagaimana kemanusiaan kita, betul-betul manusia nggak kita ini? Gitu. Itu manusia, tempatnya salah dan lupa manusia, sehingga potensi salah itu karena ada pada diri manusia, maka potensi dosa juga ada pada diri manusia. Apalagi manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari 3 unsur. Yang pertama unsur at-turab atau unsur tanah, unsur dunia, unsur bumi. Sehingga sangat wajar manusia itu suka, cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi ini. Ya, suka pada harta, tahta, wanita, Toyota, ya, apa namanya lagi? Ya, pokoknya tata yang lain ya. Ya. Cinta dan sebagainya. Itu manusiawi. Ya, suka kepada yang sifatnya duniawi. Dan inilah yang membuat manusia itu kemudian kreatif. Karena suka kepada dunia, manusia ini bisa berinovasi, inovatif manusia ini. Seandainya dunia ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang tidak punya nafsu, ya, tidak punya nafsu, taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada gedung-gedung bertingkat ini, tidak ada, nggak ada ya mobil ini, nggak ada kreativitas. Karena malaikat itu perintahkan ini ya selamanya dia akan berbuat seperti itu. Tapi karena manusia ini Allah berikan potensi duniawi, potensi at-turab ini, sehingga ada sisi, ditambah juga sisi nafsunya manusia, ya, maka manusia ini menjadi kreatif, ya, menjadi kreatif, berinovasi, luar biasa dunia ini seperti kita lihat seperti ini. Ini karena kekuatan atau potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan tidak diberikan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Dan manusia ini juga Allah berikan predikat tertinggi, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu adalah predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehingga orang bertakwa itu bukan orang yang 100% dia lurus taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa, ya, tidak punya keinginan duniawi sedikit pun. Ya. Bukan seperti itu. Tatakun itu orang yang bertakwa itu bukan seperti itu. Tetapi orang bertakwa itu yang bisa
mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya takwa itu bisa diperoleh apabila ada pertarungan gitu ya. Pertarungan antara akal dan nafsu kita. Inilah potensi selain at-turab tadi, Allah berikan akal ya. Allah berikan juga dimensi akhiratnya, dimensi ruhnya. Karena ruh ini adalah yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ruh ditiupkan ke jasad kita kan kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Stu bi rabbikum?" Kata Allah. Semua ruh menjawab. Qalu, semua menjawab, "Bala syahidna." Kita semua bersaksi sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita lupa sekarang? Ya, kenapa kok nggak ingat? Ya nggak ingat memang. Karena apa? Karena tarikan dunia itu yang begitu besar. Ya, tarikan dunia yang begitu besar sehingga lupa. Maka Allah ingatkan itu melalui Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau mau ingat tentang peristiwa-peristiwa yang kita lupa-lupa itu tadi, sudah Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Untuk menjadi petunjuk bagi kita dan memberikan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Jadi Quran inilah kuncinya untuk kita bisa memanage semuanya itu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi takwa itu diperoleh apabila ada tarikan akal, ada tarikan nafsu, dia berperang, ya, bertarung, dan kemudian yang menang adalah akal. Nafsunya dikendalikan oleh akal. Tidak mati nafsunya, tetapi nafsu dikendalikan oleh akal. Sehingga kreativitasnya, inovasi yang dibuat manusia ini ya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi manusia yang paripurna, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita itu bahagia dengan kreativitas inovasi kita, tetapi juga kita mempersiapkan untuk akhirat kita. Sehingga kreatif juga untuk aspek-aspek yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya persiapan untuk akhirat kita. Ya. Sehingga puasa kita ya tidak sia-sia. Ya, puasa kita tidak sia-sia sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang ya, yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal karena kita manusia banyak salah dan dosa, kuncinya untuk kita bisa fid dunya hasanah, apalagi fil akhirati hasanah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kalau kita mengandalkan amal nanti timbangan, nanti kan orang itu di yaumil hisab kan ditimbang. Amal baik, amal buruk, amal dosa sama pahala itu ditimbang. Ya kan? Ditimbang. Kalau kita mengandalkan amal baik untuk bisa melebihi amal buruk kita, kayaknya sulit kita ini. Kalau amal buruk ini kita pertahankan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengandalkan amal baik terus, kita agak sulit. Karena coba kita renungkan sehari saja atau setengah hari saja, yang baik sama buruk itu banyak mana gitu. Ya. Saya yakin karena kita masih manusia, ya banyak buruknya. Ya. Banyak buruknya apa yang kita lakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita kadang-kadang banyak suudzonnya daripada husnudzonnya. Banyak berburuk sangkanya daripada berbaik sangkanya. Padahal Allah yang perbuat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua manusia ini adalah hakikatnya baik untuk manusia. Tidak ada keburukan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia.
Manusia saja yang memandang itu buruk, tetapi hakikatnya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau mau kita renungkan. Sehingga ampunan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sasaran juga, target kita juga di bulan Ramadan ini. Jangan sampai seperti doanya malaikat Jibril, ya, celaka orang yang sudah hadir hidup di bulan Ramadan, kasih kesempatan di bulan Ramadan, falam yufarlah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah berikan kita maghfirah di bulan maghfirah, bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya kalau kita merunut hadis Rasul itu, peluangnya sangat banyak sekali. Nggak usah amalan-amalan sunnah saja. Puasa benar saja kita, potensi diampuni juga besar. Man soma, Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasanya itu syaratnya, itu ada syaratnya memang. Syaratnya adalah iman, didasari dengan iman. Wahtisaban, ihtisaban itu penuh perhitungan. Ihtisaban itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, Masya Allah. Ya, diampuni dosa-dosa kita yang terlalu. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun yang diampuni. Seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah keutamaan yang diberikan Allah kepada kita umat Muhammad ini, yang insya Allah umat Muhammad ini semuanya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditimbang-timbang itu tadi. Kalau ditimbang berat kita. Masuk surga tanpa hisab semuanya bagi yang mau. Ya, kecuali yang tidak mau saja. Tapi yang mau insya Allah banyak peluangnya. Kemudian ketika Rasulullah naik ke tangga yang kedua, Rasulullah malaikat Jibril berdoa. Ya, malaikat Jibril berdoa, bu'dun atau ba'uda liman zukirta. Ya. Celaka, yang betul-betul celaka. Ini ba'uda ini digunakan untuk celaka yang keterlaluan gitu. Kalau celaka biasa itu wailun, biasanya juga. Tapi ini memakai kata ba'uda atau bu'dun, yang celaka keterlaluan celakanya. Karena apa? Celaka terlalu itu apabila ada, misalnya kita berjalan di satu jalan, ada lubang, kita lewat situ terjatuh di lubang itu. Besok lagi kita lewat situ terjatuh lagi di lubang itu, lubang yang sama. Besok lagi kita jalan lagi terjatuh di lubang yang sama lagi. Itu namanya ba'uda atau bu'dun, yang terlalu celakanya. Sudah berkali-kali Ramadan menghampiri kita, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita renungkan bagaimana puasa itu betul-betul karena iman, betul-betul karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua ini ya, yang kedua tadi ba'uda liman zukirta. Ya. Liman zukirta falam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu Muhammad di sisinya. Falam yusalli alaika, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Nah, solawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, para malaikat bersolawat kepada kita 10 kali. Ya, sungguhnya yang menguntungkan kita. Solawat itu diberikan timbal balik yang pasti lebih besar. Dan solawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah pasti diterima, pasti balik kepada kita solawat itu. Solawat itu apa sih? Solawat itu adalah ya, di sana ada keberkahan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kecukupan, ada kebaikan, itu namanya solawat.
keselamatan, kebaikan, kecukupan, semuanya terhimpun dalam sholawat itu. Ya. Sehingga memperbanyak sholawat, ini adalah satu keniscayaan bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan terutama di bulan Ramadan ini. Banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat juga, di riwayat yang lain disebutkan bahwasannya orang yang lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia lupa jalan ke surga. Nah, kalau lupa jalan ke surga ini kan naudzubillah, na'udzubillah kita. Ya. Kalau lupa sholawat itu sama dengan kita lupa jalan ke surga. Sedangkan di akhirat itu hanya 2 jalan saja. Ya. Berarti kalau lupa jalan ke surga, berarti jalan kita ini potensi ke neraka jalannya kalau lupa. Ya. Tersesat. Tersesatnya ya ke neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah naik ke tangga yang ketiga, Malaikat Jibril berdoa, ya, bu'dun atau ba'uda liman adraka walidahul kibaru au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang hadir, yang hidup, diberikan umur panjang, ya. Kemudian dia masih menemui orang tuanya hidup, yang sudah tua itu, ya, walidahul kibaru, orang tuanya yang sudah tua renta hidup, ya, dia masih menangi, ya, masih bisa ketemu dengan orang tuanya itu, au ahaduhuma atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak masuk surga. Ya, ini orang, ya, ada anak menemui orang tuanya sampai tua, hidup sampai tua gitu. Tetapi nanti di akhir kok nggak masuk surga. Ini terlalu ini. Terlalu. Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda juga, orang tuamu itu adalah pintu surgamu. Ya kan? Pintu surgamu. Intinya apa? Kita mau nggak membukanya itu intinya. Pintunya sudah ada. Dalam hidup kita diberikan kesempatan. Kita masih hidup, orang tua kita yang ketika sudah tua, kita masih ada. Tetapi tidak bisa membuka pintu surga itu. Bagaimana cara membuka pintu surga? Ya birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Hatta orang tua kita mungkin, ya, kita mungkin dari segi ilmuwan sekarang sudah baik, dari sisi agama sudah baik, lebih baik dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita dalam hal ibadahnya mungkin ada nyerempet, kadang-kadang mungkin yang dinamakan syirik dan sebagainya, bisa jadi. Tetapi birrul walidain tidak pernah ditolerir oleh Rasulullah SAW untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, bagaimanapun kondisinya, ya, untuk berbuat baik itu. Karena apa? Karena sesungguhnya berbuat baik kepada orang tua kan untuk kita juga, tidak untuk orang tua hakikatnya, tapi untuk diri kita sendiri. Itu mengawali kajian adab membaca Al-Quran. Ini penting, karena kalau ini kita lepaskan, kita hanya ibadah saja, fondasinya tidak kita perkuat, ya kurang bisa istiqomah, kurang bisa konsisten dasar-dasarnya ini tadi. Ya. Sehingga di bulan Ramadan ini aktivitas kita salah satunya adalah memaksimalkan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Jangan sampai kita falam yufarlah, tidak mendapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Aktivitasnya banyak. Ya, qiyam Ramadan, ya, sedekah, ya, pokoknya berbuat baik, amal-amal soleh. Pun banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya solawat kepada Rasulullah kita boleh dikatakan menyambungkan gitu, ya, mencas, ya,
agar keimanan kita itu terus senantiasa nyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kan begitu kita, ya, mau ketemu presiden, sulit kalau langsung kepada presiden. Siapa Anda mau ketemu presiden langsung? Harus ada perantaranya. Kadang-kadang perantara kepada Rasulullah juga siapa? Kita ini. Kadang-kadang kita menjadikan perantara para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Sehingga ada orang yang namanya tawasul itu. Ya, ini masalah fikih ini ya. Tawasul, bertawasul kepada seseorang. Ya. Bertawasul kepada seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti ini masalah debatable, ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi logikanya begitulah, begitu. Logikanya begitu. Kalau kita langsung itu siapa kita? Tapi kalau kita melihat perantara yang dekat kepada yang dekat, ya, misalnya ulama dekat dengan Rasulullah SAW, nyambung dengan Rasulullah SAW, nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mudah jalurnya itu. Begitu. Tentang mengoptimalkan Ramadan. Kemudian terkait dengan adab membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan kalamullah. Ini sampai jam berapa saya ini ya? Ya. Ini sampai jam berapa saya? Sampai jam 8.15, Pak. Oke, jam 8.15. Ya. Saya lanjutkan. Al-Quran ini adalah kalamullah. Bukan sembarang kalam. Ya. Kalamullah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, harus kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Keagungan itu harus dihadirkan. Karena apa? Karena para ulama mengatakan, وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِغَيْرِ حِجَابٍ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ. Barang siapa ingin bertemu, ingin ngobrol, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanpa hijab, tanpa menghalang, فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ, maka bacalah Al-Quran. Sehingga baca Quran ini adalah satu momentum paling mulia, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Sholat itu kenapa mulia? Ya karena ada Al-Quran yang dibaca dalam sholat itu. Sehingga sholat itu menjadi mulia. Jadi semuanya itu mulia itu karena Al-Quran. Termasuk puasa kita ini. Kenapa kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi mulia Al-Quran dari segala-galanya. Al-Quran lebih mulia dari puasa kita. Al-Quran lebih mulia dari ibadah-ibadah kita. Karena dengan Al-Quran lah kita beribadah. Ya. Dengan Al-Quran lah kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran terkait dengan agama ini. Ya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menjadikan ini adalah momentum yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, adabnya. Sehingga harus memang dipersiapkan. Ya, jangan asal-asalan. Dipersiapkan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran kita. Karena hakikatnya itu adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah niat, ikhlas dalam membaca Al-Quran itu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi utama.
Jangan kita membaca Al-Quran untuk memenuhi target bacaan. Ya, target di bacaan itu boleh tapi di awal. Kalau Ramadan ini di awal Ramadan kemarin kita targetkan misalnya 5 juz. 5 kali khatam misalnya. Atau 4 kali khatam, seminggu khatam Al-Quran. Itu targetnya di awal. Di tengah-tengah begini ini baca saja pokoknya. Baca saja. Nanti di akhir dapat berapa? Ya, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan Quran kita, ya segitu. Yang ada yang khatam cuma 1 kali, ya segitu kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita. Ya, rezekinya ya di situ sudah. Itu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa-apa. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, adab dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi fikih, bersih ya, badan, pakaian dan tempat ketika kita membaca Al-Qur'an. Kita ketika menghadap presiden saja kita persiapkan mandi, wangi, pakaian yang terbaik. Ya, bahkan kalau punya mobil yang kita pakai, mobil yang terbaik kalau mobilnya banyak. Untuk menghadap presiden atau gubernur itu mobilnya yang terbaik yang dipakai. Ya kan? Masa kita mau bertemu yang menciptakan gubernur, menciptakan presiden, menciptakan alam semesta ini asal-asalan kita bertemunya gitu. Sehingga kita harus pastikan bersih badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Ya, jadi kalau ikhlas membersihkan hati, ya ini adalah membersihkan dari sisi jasmani, fisiknya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Ya, termasuk juga adalah sunnah Rasulullah SAW ketika membaca Quran itu adalah bersiwak. Rasulullah SAW, para sahabat itu bersiwak ketika membaca Al-Quran. Itu salah satu sunnah untuk membersihkan badan kita, membersihkan jasmani kita. Itu yang ketiga adabnya. Kemudian yang keempat, ketika memulai membaca Al-Quran, ya, dengan dimulai ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena apa? Karena ketika membaca Al-Quran itu setan-setan itu sudah mengelilingi kita. Ya, ingin menggoda kita. Ya, nggak usah banyak-banyak baca Quran, sedikit saja. Banyak pekerjaan yang lainnya dan sebagainya. Ya, sudah antri syaitannya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, satu pekerjaan, ya, satu aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan. Jadi semua pekerjaan, tidak hanya baca Quran, sesungguhnya semua pekerjaan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin antum nanti ditakdirkan menjadi pejabat, ada yang menjadi bupati, camat, menjadi gubernur. Ya antum-antum ini, karena nggak ada lagi, siapa yang mau menggantikan kecuali para pemuda ini? Ya, itu ketika tanda tangan, bismillahirrahmanirrahim, supaya nggak terjerumus tanda tangannya itu kepada hal-hal yang buruk bagi kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Menghadirkan rahmat, menghadirkan keberkahan, menghadirkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kecil-kecil ini kadang-kadang kita lupakan kadang-kadang.
Ya kan? Jadi semua aktivitas kita, amalan-amalan kita, ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa yang saya sampaikan tentang adab ini bisa nanti dibaca sendiri di dalam kitab At-Tibyan fi Azabi Hamalatil Quran, atau kitab-kitab yang lain juga banyak tentang adab-adab membaca Al-Quran ini. Itu yang ketiga tadi ya. Yang ketiga dimulakan dengan ta'awud dan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu disunahkan juga menghadap kiblat. Khairul majalisi, ya. Khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majlis itu adalah yang menghadap kiblat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat majlisnya itu menghadap kiblat. Kalau ada kajian, makmumnya atau jamaahnya itu yang menghadap kiblat. Ya, jamaahnya yang menghadap kiblat, yang memberi kajian menghadap ke makmumnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima atau keenam ini ya. Yang keenam adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, dengan tartil. Karena apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dalam Al-Quran. Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu awin qusminhu qalila. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Apa tartil itu? Tartil itu kata Sayyidina Ali menafsirkan makna tartil itu adalah tajwidul huruf, ya, wa ma'rifatul wuquf, kata beliau. Mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, wa ma'rifatul wuquf, dan mengerti, memahami cara-cara wakaf, cara-cara berhenti, ya, di dalam membaca Al-Quran. Itu namanya tartil. Bukan bacaannya yang tartil. Bacaannya maksudnya kecepatan bacaan yang tartil. Tetapi makna tartil seperti itu kata Sayyidina Ali. Artinya apa? Artinya meskipun bacaan kita lambat, harus tartil. Yang artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf juga. Apabila bacaan kita cepat, itu pastikan juga tetap tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf juga. Nggak sembarangan. Ya. Itu tartil dalam baca Al-Quran. Tajwid sekarang ya. Tadi yang makna tartil itu adalah tajwidul huruf dan memahami tanda-tanda wakaf, cara-cara wakaf. Sekarang tajwidul huruf. Bagaimana mentajwidkan huruf itu? Tajwidul huruf kata Imam Jazari, yang dimaksud tajwid itu adalah, ya, singkatnya i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Ya, memberikan hak dan mustahak dari setiap huruf-huruf itu. Hak huruf itu ya makharijul huruf, sifat huruf. Ya, mustahak huruf itu adalah dengung. Kemudian takrirnya huruf ra. Ya. Kemudian apa namanya lagi? Itu adalah hak huruf. Mustahak huruf itu ya takrirnya huruf ra, sifat dengung dan sebagainya. Ini nanti dikaji, yang nggak bisa kita pertemuan yang singkat ini untuk mengkaji itu semua. Memang harus ada motivasi bagi kita untuk belajar Al-Quran. Karena tadi semuanya ilmu itu berangkat dari Al-Quran. Ya, untuk mendapatkan petunjuk dari semua hal terkait agama itu dimulai dari Al-Quran. Dan Al-Quran yang utama haknya, ya, harus kita berikan kepada Al-Quran itu adalah membacanya. Membaca dengan baik dan benar. Karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil, itu adalah hukumnya wajib.
Ya, wajib. Imam Jazari dalam kitabnya mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu atau man lam yusahhihil qur'ana asimu. Ya. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tajwid. Ya. Bit tajwidi hatmun lazimu. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya hatmun lazim. Hukumnya wajib dan tetap. Ya. Artinya apa? Artinya kewajiban membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid itu tidak pernah akan berubah sampai akhir hayat atau sampai akhir kehidupan. Sampai begitu para ulama. Tidak akan pernah berubah. Ya. Hatmun lazim. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya dosa. Ya, berdosa. Ya, depan Mandiri. Ya, nanti dulu masih ngisi. Bentar. Bentar ya. Ini saya nganter belanja istri juga ini soalnya. Ya. Itu tadi mentajwidkan bacaan Al-Qur'an. Mentajwidkan bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah adab membaca Al-Qur'an itu selain tartil itu adalah juga ketika kita mengantuk, ketika kita capek juga disunnahkan untuk berhenti membaca itu. Kita istirahat dulu. Karena dikhawatirkan, bahkan kata para ulama, kalau membaca Al-Quran masih ngantuk itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena ditakutkan bacaannya keliru, bacaannya salah ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Wafillah rahimahullah, saya kira itu pengantar dari saya. Mungkin nanti kalau ada diskusi diperdalam untuk kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi yang telah disampaikan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Gimana? Apakah ada yang bertanya? Iya, kepada Iklimah boleh lewat chat atau lewat ya. Boleh langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu Ustadz, nama Ana Nur Iklimah Lestari. Nah, di sini Ana memiliki 2 pertanyaan. Ini mengenai Al-Quran atau adab-adab Al-Quran ya Ustadz. Pertanyaan yang pertama yaitu kita kan sebagai wanita itu bagaimana hukumnya bagi wanita yang haid itu membaca Al-Quran lewat HP, Ustadz.
Sedangkan Iklimah lihat dari YouTube itu ada yang mengatakan bahwa haram dan ada juga yang mengatakan bisa, tapi hanya nggak usah diucapkan gitu Ustadz. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana apakah bisa kita menyahut teman kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, Ustadz. Apaan mungkin itu saja. Syukron. Langsung atau ditampung dulu? Ini apa? Moderatornya? Langsung aja, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi mau moderator. Saya lagi telepon tadi. Yang pertama apa? Poinnya, pertanyaan. Bisa diulang kepada Iklimah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid membaca Quran lewat HP, sedangkan ada yang mengatakan bahwa tetap juga yang mengatakan bisa, namun tidak boleh Iya, betul. Nah itu Ustadz. Dan yang kedua tadi, itu apakah bisa kita menyahut teman kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, terus dia berbicara kepada kita, terus kita menyahut Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait dengan haid atau nifas atau berhadas besar lah secara umum, ya, maka zumhur ini ya, atau yang kita baca terkait adab baca Quran di kitab At-Tibyan ini, ya, untuk yang berhadas besar itu ya tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Kecuali, ini dikecualikan, ya kan ada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi kita niatkan tidak membaca Al-Quran, tapi membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ada di dalam Al-Quran, tapi itu doa, itu dikecualikan. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh, ya, tapi nggak banyak, ya. Selain di kitab ini, ya, boleh. Terutama bagi para hafid, ya, para hafid Quran, itu boleh bagi dia membaca Al-Quran. Ditakutkan, kenapa ditakutkan? Dia lupa baca Al-Quran. Ya, rupa bacaan-bacaan yang dihafal itu dia melupakan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita, ya, kalau ini nggak ada yang hafid Quran kan? Ya, kalau nggak ada yang hafid Quran, ya amannya menurut saya tidak membaca Al-Quran ketika berhadas besar. Ya, ketika dalam keadaan haid tidak membaca Al-Quran. Banyak amal-amal ibadah, ya, baik kita zikir, ya, tahlil, tahmid, untuk kita bisa amalkan ketika kita sedang haid ini. Itu untuk haid, singkatnya begitu, ya. Nah, itu di kitab At-Tibyan ini sebagai dasarnya. Tapi ada juga yang berpendapat mungkin di kitab-kitab yang lain yang membolehkan, apalagi di ma'had-ma'had Al-Quran, ya, itu mungkin yang haid masih boleh, apalagi yang kuliah di jurusan tafsir, ya, yang harus dia mengkaji Al-Quran, harus membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Tapi kalau tafsir bukan Al-Quran, itu tafsir Quran, ini masih boleh lah, jumhur ulama masih boleh. Kalau baca Quran yang tafsir, yang isinya kebanyakan bukan Al-Quran kalimat-kalimatnya, itu namanya tafsir Quran masih boleh. Ya, itu yang kuliah di jurusan tafsir Al-Quran atau
para penghafal Al-Quran, tahfidz Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ketika membaca Al-Quran, kemudian kita menjawab, ya, menjawab pertanyaan apa ya, dari orang atau ada tamu lah begitu. Tamu mengucapkan salam. Tamu mengucapkan salam ketika kita membaca Al-Quran. Ya itu kondisional saja. Pilih-pilih saja. Kondisional saja. Artinya siapa yang memanggil dan di mana dalam kondisi apa itu menentukan juga. Misalnya dari sisi siapa yang memanggil, orang tua kita memanggil, maka didahulukan orang tua karena orang tua itu satu kewajiban. Panggilan itu adalah kewajiban bagi kita. Baca Quran hukumnya sunnah, ya, sehingga didahulukan. Kalau yang memanggil tamunya itu tergantung juga, tamunya dosen atau tamunya ada hajat yang penting, ya, itu juga menentukan bagaimana hukumnya. Jadi hukum itu ya menunjuk ilatnya apa yang mengiringi aktivitas membaca itu. Ya. Tapi secara aslinya, ya, aslinya itu menjawab atau menjawab pertanyaan atau sapaan itu ya boleh-boleh saja. Ya, yang penting ketika kita membaca Al-Qur'an ya diselesaikan, tidak tadi itu wa ma'rifatul wukufnya itu benar. Wakafnya itu benar. Kita berhenti di wakaf yang benar kemudian menjawab salam atau sapaan itu nggak masalah. Ya, sehingga nanti kita ulang lagi di kalimat berikutnya. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua ini tadi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya. Perkenalkan, nama Ana Arifah gitu. Pertanyaannya, bolehkah membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal? Udah itu aja. Nggih, Ustaz. Syukran. Ya. Boleh. Ya boleh baca Quran. Kalau perlu khatam Quran, hadiahkannya itu. Ya. Menghadiahkan. Artinya menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang meninggal itu ya boleh. Artinya amal-amal soleh tidak hanya baca Quran, amal-amal soleh itu boleh juga dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi sesungguhnya nggak usah rumit-rumit sebenarnya. Kalau kita misalnya ingin menghadiahkan rata-rata kan kepada orang tua, kepada keluarga, nggak usah dihadiahkan juga sampai sudah. Ketika kita beramal solih, kita membaca Quran, otomatis juga akan sampai kepada orang tua kita, para leluhur-leluhur kita, karena mereka punya andil, punya jasa, sehingga kita bisa baca Quran, sehingga kita bisa punya ilmu seperti ini karena jasa mereka. Jadi amal-amal jariyah mereka semuanya itu, sehingga nggak usah diniatkan secara khusus juga sampai juga sebenarnya. Tapi kalau mau memantapkan hati kita supaya ibadah kita itu lebih mantap, lebih kuat, ya zauknya rasanya itu lebih mantap, ya itu nggak ada masalah. Saya kira itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya lagi, Ustaz. Ya silakan.
baik untuk ketika menghafal gitu kan, terkadang itu lebih cepat itu kayak apa? Lebih cepat hafal itu cepat gitu. Terkadang kan tajwidnya itu kemana-mana gitu. Nah itu gimana hukumnya Ustadz? Padahal yang disampaikan tadi kan kalau kita membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, harus dengan tajwid yang benar gitu. Tapi kan ada orang yang menghafal tuh kadang cepet gitu kan, lebih cepet masuk, lebih cepet hafal gitu eh, dengan bacaan yang cepat gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron. Bacaan cepat itu nggak ada masalah. Jadi makna tartil itu bukan bacaan lambat. Makna tartil itu sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bukan bacaannya yang lambat, bukan bacaannya tartil. Tartil lambat itu maksudnya ya dari si bahasa. Ya, tetapi tartil itu mentajwidkan huruf-hurufnya dan memahami cara berhentinya, wakofnya. Itu. Sehingga ada para ulama juga, ulama qiraah, ya, ulama qurra lah, ya, membagi kecepatan membaca itu menjadi 4 tingkatan. Bahkan ada 5 tingkatan lah ya. Yang pertama adalah tingkatan tahqiq. Ya, tahqiq itu untuk belajar Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran, tahqiq itu. Sehingga bacaannya lambat. Bacaan lambat itu misalnya contoh begini, ini tahqiq namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahqiq. Bacaan lambat biasanya dipakai untuk orang yang mau belajar Quran. Ya. Atau di tahqiq ini ada juga yang disebut mujawwad. Ini cabang yang lainnya itu biasanya untuk qori, untuk pentas-pentas, untuk acara-acara resmi itu biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu biasanya, itu mujawwad. Tingkatannya lambat membacanya. Kemudian yang kedua adalah tingkatannya adalah tartil. Ya, membaca Al-Quran lebih lambat dari tahqiq. Biasanya ini dipakai untuk sholat. Nah, kalau sholat jangan pakai mujawwad, jangan pakai tahqiq. Itu kasihan makmumnya, apalagi kita jadi imam. Tartil itu kecepatannya misalnya seperti ini. Ya, gampangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu tartil. Kemudian ada tingkatan membaca yang namanya tadwir. Itu lebih cepat dari tartil. Biasanya dipakai ya untuk membaca Quran biasa kita. Ya, kecepatannya seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk baca Quran normal biasa. Ada yang tingkatnya paling cepat. Ini tingkatnya hadr. Ya, biasanya dipakai ini oleh para hufaz yang dia harus mengulang-ulang bacaannya. Rata-rata hufaz itu kan seminggu khatam. Seminggu khatam dengan rumusnya adalah fami bisyaukin biasanya. Mulai hari pertama surah Al-Fatihah. Hari kedua mulai surah Al-Ma'idah. Itu juz ke-6 kalau nggak salah itu ya. Kurang lebih, juz ke-6. Kemudian hari 3 baca dari membaca surah Yunus. Hari ketiga. Hari keempat mulai membaca Bani Israel. Ya, surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Hari keempat. Ya. Hari kelima membaca surah Asy-Syu'ara. Dari mulai Asy-Syu'ara.
Kemudian hari ke-6 memulai membaca dari Was-Saffat. Hari ke-6 surah Was-Saffat. Kemudian yang ke-7 hari ke-7 mulai dari surah Al-Qaf sampai akhir. Itu terus karena seminggu sekali maka bacaannya biasanya agak cepat. Ya. Kecuali yang masih mengambil sanad di pesantren itu ya bisa pakai kecepatan tajwid masih bisa, atau tartil juga boleh. Tapi kalau sudah kerja seperti ini dia hafid biasanya pakai hadar yang cepat. Pada di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan cepat. Tetapi cepat itu semuanya dibingkai dengan tartil semuanya. Nah, itu ya. Jadi boleh cepat itu boleh saja, yang penting tartil. Ya. Sehingga menghafal Quran itu dasarnya harus bacaannya benar, bacaannya ihsan, bacaannya tajwid. Jangan menghafal kalau nggak benar bacaannya. Karena apa? Karena ya keliru. Dan biasanya kalau sudah hafal itu akan melekat, lengketnya kuat. Ya. Kalau lengketnya kuat berarti kan sulit dirubah biasanya itu. Sehingga ketika kita membaca Quran tingkatannya membaca interaksi dengan Quran tingkatannya membaca Quran dengan baik dan benar. Ya, itu kemudian menghafal Al-Quran kalau sudah baik. Ya, menghafal Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran itu tingkatannya. Kalau boleh dibuat tingkatannya ya. Tapi tingkatan itu tidak kaku seperti itu. Tapi idealnya seperti itu. Membaca dengan benar, dan menghafal, kemudian memahami, menafsirkan, dan sebagainya, mengamalkan. Itulah para salafus soleh begitu dulunya. Mereka tidak menghafal kecuali dengan bacaan yang benar. Sehingga ketika mau menghafal, biasanya dia talakikan bacaannya dulu. Misalnya mau menghafal surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Maka dia bacakan bacaan itu ke gurunya sebelum dia menghafal, berusaha menghafal, dibacakan dulu. Qul Huwallahu Ahad sampai akhir itu. Ketika gurunya menyampaikan, silahkan dihafal, maka dia mulai menghafal. Nah, itu tahapannya begitu biasanya. Kalau di pesantren-pesantren itu begitu. Jadi disetorkan bacaannya dulu, baru dihafal, baru setor hafalannya. Saya kira itu, ya. Baik, Ustaz, syukran. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma. Ustaz di sini mau tanya, seandainya gimana sih Ustaz hukumnya kita lupa dengan hafalan kita gitu? Seandainya kita punya 10 juz hafalan gitu ya, terus yang terbaca hanya 8 juz gitu, jadi 2 juznya sudah tidak terbaca gitu, sudah agak lupa-lupa kayak gitu, bahkan lupa kayak gitu. Itu hukumnya apa dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi tersebut? Terima kasih. Oke. Lupa ya. Ya, hukum lupa itu ya nggak apa-apa. Mubah saja lupa itu. Yang nggak boleh itu melupakan. Ya, yang haram itu melupakan Al-Quran. Kalau lupa, saya sampaikan di awal tadi, manusiawi lupa itu. Jadi kalau kita lupa, berarti ya manusia kita ini lupa. Kalau ada yang dihafal 8 juz, ternyata yang lupa 1 juz, sisa 7 juz misalnya. 7 juz itu totalnya kan dilepang. Mungkin lupanya 1 juz utuh lupa, itu nggak mungkin. Ya, mungkin berapa halaman lupa. Itu sewajar. Tapi yang nggak boleh melupakan Al-Quran.
Artinya apa? Terus lakukan murojaah terus gitu. Jangan dikira ya orang para hafid itu nggak lupa. Pasti lupa kalau sudah manusia ini. Pasti potensi lupa itu besar manusia. Nggak boleh melupakan. Sehingga harus terus memurojaah, menambah hafalan. Ketika nambah hafalan, kok lupa saya, ada yang lupa. Nggak apa-apa, terus saja. Lupa itu boleh, yang nggak boleh melupakan. Nah, itu prinsipnya begitulah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah banyak sekali yang bertanya. Kemudian kita langsung ke acara yang terakhir itu, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara kita telah selesai. Sebelumnya saya mohon kepada semuanya yang hadir untuk menghidupkan kameranya karena ada sesi foto bersama.